membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan mereka jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpang mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Makanyakah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menurut hukuman atas mereka yang di hadapan Allah. Tetapi mereka di sana dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berpoya-poya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Maka mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah hati. Mereka kerak-kerakih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air
yang kering seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka, yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mungkahnya, dan nabi yang manggi kembali lagi ke kubangannya. Bukan nabi, babi. Babi ya saya baca. Sorry Pak Paulus. Ya. Sorry. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Ardo. Terima kasih maaf. Bu Weli. Ya, saudara, hari ini kita belajar ini ya, tentang pendeta-pendeta bobrok. Tadi dari 2 Petrus 2. Dulu pernah kita bahas ya, saudara ya. Cuman waktu itu kita membahas hanya dari foya-foyanya. Nah, ini sekarang kita ada bahas 3 hal ya, saudara ya. Satu, tadi di dalam 2 Petrus 2 membahas tentang pengajaran yang sesat, ya, pengajaran yang salah. Nah, pengajaran yang salah dari guru-guru palsu. Yang kedua adalah bagaimana guru-guru palsu ini kemudian banyak sekali cabul, ya, cabul, saudara ya, guru-guru palsu ini. Kalau selingkuh sekali itu belum cabul, saudara ya, belum. Tapi namanya cabul itu berkali-kali, ya, percabulan gitu ya. Kata percabulan itu artinya berkali-kali, saudara, nggak kapok-kapok. Nah, yang ketiga adalah bermewah-mewah, hidupnya berfoya-foya di siang hari bolong. Dan itu selalu 3, saudara. 2 Petrus 2 ini cerita 3 hal, yaitu para pendeta bobrok ini ya. 1, mengajarkan hal-hal yang salah. Kedua, ya, cabul, percabulan, artinya bolak-balik memanfaatkan jabatannya, kepercayaan yang diberikan oleh jemaat, ya, karena dia punya karisma, karena dia kepemimpinan, terus dia tipu-tipu, saudara ya. Keranjingan, benar Ridwan, namanya keranjingan. Kalau berkali-kali itu namanya keranjingan. Kalau sekali, namanya orang bisa kepleset, saudara ya. Kalau berkali-kali, itu udah kelewatan, saudara. Memang disengaja, ya. Dan yang ketiga adalah tadi apa, saudara? Yang ketiga, berfoya-foya di siang hari bolong, bermewah-mewah, bergaya hidup mewah. Tapi saya akan balik, saudara ya, balik. Orang-orang, pendeta-pendeta yang hidupnya bergaya hidup mewah, ya, dia akan mudah sekali masuk di dalam percabulan. Sekalipun mulutnya selalu cerita kekudusan, saudara. Jangan percaya, karena sudah banyak kasusnya, ya. Pendeta di Surabaya, wah, khotbahnya kekudusan, saudara. Nggak taunya, ya cabul, ya kan? Ya, ini lagi error lagi nih, nggak tahu kenapa nih. Ngadat lagi. Jadi anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangan, ya saudara ya. Kelihatannya dia baik, saudara, tetapi kehidupannya sebenarnya, ya, dia ada di dalam kubangan. Dia poles semuanya, saudara. Dia poles kehidupannya dengan luar biasa, ya. Nah, saudara, apapun yang diajarkan
digiring supaya untuk membenarkan apa yang dia percaya. Contoh, saudara ya, mengapa kamu bergaya hidup mewah? Oh, pendeta itu harusnya hidupnya susah, kayak Lazarus, orang miskin, kan masuk surga. Jangan kayak orang kaya, kaya di dunia nanti masuk neraka. Lalu pendeta ini jawab, oh saya mau seperti Abraham, kaya raya dan masuk surga. Nah, maunya begitu, saudara ya. Nah, Abraham itu perjanjian lama, saudara. Ini kita perjanjian baru. Ayo kan, bingung kan? Lalu kita jadi miskin saja dong. Oh jangan. Tuhan membolehkan kita kaya raya. Yang tidak boleh adalah berfoya-foya. Saudara tahu bedanya kaya raya dengan foya-foya, saudara? Ya, orang kaya raya itu punya kelimpahan, melimpah hidupnya. Orang foya-foya, ya, menggunakan apa yang dia punya untuk hal-hal yang tidak berguna. Barang yang mewah. Makanya kata trufe, bahasa aslinya berfoya-foya itu adalah bermewah-mewah, saudara. Orang-orang pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah, yang parlente ini, biasanya untuk menutupi kekurangannya dia, saudara. Karena dia tidak punya urapan dalam hidupnya, dia perlu barang yang mahal, barang yang mewah, supaya orang itu terkesima dan bisa terhipnotis. Orang-orang yang hidup mewah ini, pendeta-pendeta yang hidup mewah ini, dia tutupin kekurangan dari pengurapan yang dia tidak miliki, saudara. Dia sebenarnya nggak punya pengurapan apa-apa, saudara. Ditiup, karena dia parlente, saudara. Orang sudah terkesima dengan parlentenya dia. Ya kan? Orang sudah terkesima. Orang kalau ngelihat ya, orang berpakaian mewah atau orang dengan mobil mahal, orang sudah minder dulu, saudara. Orang sudah drop dulu, sudah down dulu. Ya kan? Untuk menutupi semua yang dia tidak mampu. Tetapi orang-orang yang punya pengurapan di dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada pengurapan, dia tidak perlu hidup mewah. Dia tidak perlu semua kemewahan itu. Dia tidak perlu semua aksesoris-aksesorisnya untuk mengupgrade kemewahannya dia, untuk mengupgrade urapan itu, saudara. Coba Anda lihat ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang polos-polos, kayak Pak Daniel Alexander begitu kan, yang pakai batik kan aja begitu, kemana-mana, melayani, nggak pakai tiup tuh, nggak perlu pakai gitu, wah nggak ada urapan. Tapi ada pendeta yang pakai baju bermerek, ditiup aja Anda bisa jeblak, saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana gaya hidupnya? Bagaimana karakter dalam hidupnya, saudara? Dia bolak-balik dengar suara Tuhan, saudara, orang-orang ini, saudara ya. Tuhan berkata, itu yang baju merah, serahkan uangmu. Wah, Anda takluk, saudara. Ya, Tuhan berkatanya bolak-balik, saudara. Tuhan berkata, ya kan? Senang, saudara, orang yang bergaya hidup mewah ini. Tetapi waktu dia maki-maki istrinya, apakah Tuhan berkata sama dia? Kan banyak kan pendeta-pendeta yang suka mendengar suara Tuhan kan? Anda suka ngamatin nggak itu di gereja? Tuhan berkata, ya jangankan pendeta lah, ya jangankan pendeta. Ya Anda jadilah orang-orang karismatik lah, jemaatnya gereja karismatik, bolak-balik bilang Tuhan berkata, jadi Tuhan bicara seperti ini. Lah waktu Anda nyakiti istrimu, waktu kamu nyakiti suamimu, waktu kamu ngomongin maki-maki anakmu, apa Tuhan nggak berkata apa-apa? Tuhan pertanyakan seperti itu. Anda pernah mikir begitu nggak, saudara? Ya, wah, dalam pertobatannya saya 2013 akhir itu, saya mikirkan semua itu, saudara ya. Tuhan berkata, Tuhan berkata. Waktu saya nyakitin istri saya ini, apa Tuhan tidak berkata, saudara? Ya kan? Waktu Anda pakai mobil mewah, apa Tuhan tidak berkata suruh jual mobilmu bagikan kepada orang miskin? Bohong, saudara. Nipu itu, saudara, pendeta-pendeta itu. Ya kan? Nipu, saudara. Anda ditipu seneng sih. Ya, kalau saya mah nggak mau, saudara ya. Tanya, saudara, emang Tuhan nggak berkata apa-apa ya sama Pak Pendeta? Coba nih kalau anda ya ada lihat pendeta pakai mobil mewah, pakai bajunya parlente, saudara, Anda datengin, Pak Pendeta, Tuhan ada bicara apa hari ini buat saya? Gitu kan? Terus nanti kan, wah ya Tuhan bicara gini, Pak Pendeta, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama Pak Pendeta buat Pak Pendeta ya? Gitu, saudara. Terus nanti saudara bilang,
Tuhan berkata melalui saya bahwa Pak Pendeta disuruh jual mobilnya, disuruh dibagikan ke orang miskin. Coba pendeta itu mau percaya nggak, saudara? Waktu Anda tanya, Tuhan berkata apa? Pak Pendeta buat saya. Wah, pendeta ini bisa ngomong panjang lebar, saudara. Begitu saudara tanya, ngomong, Pak Pendeta, Tuhan berkata kepada saya, Pak Pendeta disuruh jual mobil. Oh, dia akan berkilat segala macam, saudara. Wah, nggak mau, saudara. Mobil mewah itu mengupgrade urapan saya kok. Bajunya Parlente buat mengupgrade urapan saya kok. Anda lihat ya, pendeta-pendeta yang hidupnya bergaya hidup mewah dan berbaju Parlente dengan gaya hidupnya mewah dengan barang-barang mewah, sebenarnya dia nggak punya harapan. Anda coba lihat itu dengan jeli, saudara. Serius, saudara ya, tidak ada urapan di sana. Karena bergaya hidup mewah sendiri adalah sebuah dosa, saudara. Serius, saudara ya, bergaya hidup mewah sebuah dosa. Kaya itu tidak dosa, saudara. Anda memiliki kekayaan itu tidak dosa. Tetapi begitu Anda punya gaya hidup mewah, itu adalah sebuah dosa. Ayatnya jelas, 2 Petrus 2, jelas, saudara ya. Bermewah-mewah, berfoya-foya. Bahasa aslinya itu bermewah, truve, ya. Bermewah-mewah. Hidup mewah, ya. Nggak boleh, saudara. Bahkan Anda bukan seorang pendeta pun Anda nggak boleh. Akibatnya apa, saudara? Karena pendetanya bergaya hidup mewah, maka jemaatnya punya teladan pendeta yang seperti itu. Makanya seneng ya ngeliat mobil Porsche, Ferrari, wah seneng dong kalau wah, dalam nama Yesus aku pegang, aku imanin. Bayangin seorang pendeta punya iman untuk punya Porsche atau Ferrari atau mobil mewah. Ini pendeta edan, saudara. Percaya saya, saudara, ini pendeta geblek. Dia punya, kalau dia sudah punya saja, Anda berhentilah nyumbang sama dia. Karena buat bayar apa? Buat bayar Ferrari-nya dia sama Porsche-nya dia, ya kan? Dia punya saja sudah begitu, saudara. Apalagi kalau dia masih belum punya dan dia kepengin punya. Oh, hati-hati, saudara. Oh, jangan pernah nyumbang ke sana, saudara. Jangan pernah donasi ke pendeta-pendeta seperti ini. Serius, saudara ya. Kalau ada Anda ngomong-ngomong sama pendeta masih suka, pendeta ini masih pengen beli ini, pengen punya itu, pengen punya Harley, segala macam. Hati-hati, saudara. Itu bukan hamba Tuhan, dia hamba uang, saudara. Anda sedang ditipu, sekalipun apapun drama apapun yang sedang dia mainkan, itu adalah sebuah penipuan. Dan dari mana dia belajar? Ya dari seniornya lagi, saudara. Dari seniornya dia belajar semua itu kemewahan. Jemaatnya, wah kalang kabut, jemaatnya itu kedanan, saudara. Makanya akhirnya jemaatnya banyak yang terlibat di dalam hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Tetapi ketika pendeta mengajarkan hidup yang sederhana, ya, dan dia sendiri memberikan teladan hidupnya sederhana, apa yang terjadi, saudara? Jemaatnya akan tenang, saudara, nggak belingsatan. Dia akan hidup. Yuk, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Pak, tapi saya nggak punya kerjaan dan nggak punya makanan. Datang kemari, kita kasih makan. Sekalipun gereja itu kelihatannya memberi makan, beasiswa segala macam, tapi dia masih punya barang, dia hidup dalam kemewahan. Pendeta itu sedang berdosa. Ya, Anda lihat dari mulai Yesus sampai para rasul, Anda jangan cari ke Abraham, saudara. Anda nggak disuruh ngorbanin anakmu, saudara ya. Disuruh nyembelih anakmu. Abraham itu disuruh nyembelih anaknya, saudara ya. Kalau Anda hidupnya dari zaman Yesus dan para rasul, Anda lihat, tidak ada satupun Yesus atau para rasul yang bergaya hidup mewah, saudara. Kenapa Yesus nggak naik onta yang mewah, yang mahal, saudara? Naiknya keledai, beban yang muda. Itu pun pinjaman. Ya kan? Itu pun pinjaman loh, saudara. Naik keledai beban, mana ada Yesus dibilang naik onta, saudara. Ya kan? Apakah para rasul kemudian mereka bermewah-mewah hidupnya? Enggak, saudara. Gonta-ganti onta misalnya, enggak, saudara. Dari kemewahan-kemewahan ini lahirlah urapan yang palsu, sihir di dalam gereja, saudara. Apakah sihir dalam gereja? Kelihatannya dia sembuh, saudara, tapi nggak sembuh, sakit lagi. Kelihatannya sembuh, saudara, tapi sakit lagi nanti sampai rumah. Karena waktu datang, gemebiar-gemebiar, wah, dia suasananya, ambience dapat, saudara, sugesti sembuh.
Suatu ketika saya punya teman waktu masih saya udah pelayanan dulu ya. Saya langsung sebut namanya saudara ya. Dia datang ke ibadahnya Benny Hinn. Saya sudah pelayanan, saya sudah pernah ngurusin si Benny Hinn ini saudara ya. Saya ngelihat nggak sembuh juga, nggak banyak orang sembuh juga si Benny Hinn ini. Tapi ada yang disembuhkan oleh Benny Hinn katanya. Terus dia bilang apa saudara? Oh saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saudara ya, dia pulang, ngomong sama saya sudah sembuh. Kamu sebaiknya ke dokter. Cek namanya kesembuhan itu, yang bilang sembuh itu dokter. Oh enggak, saya apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan, mana ada firman Tuhan bilang kamu sudah sembuh? Itu kan secara general. Tetap kamu harus ngecek sama dokter. Oh enggak, firman Tuhan melalui Pastor Benny Hinn. Dan setahun kemudian dia mati, saudara. Kena kanker otak yang dia bilang sudah sembuh itu. Mati, saudara. Dia sembuh karena sugesti, saudara. Hati-hati, saudara. Itulah sihir dalam gereja. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ya, aku menyembuhkan demi nama Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Yang ngusir-ngusir setan tenggang-tenging tadi ya, Anda orang asal nggak sepaham dengan Anda, ada tengking itu setannya. Wah itu si Paul ada anak iblis tengking sama si pendeta gila betul. Ternyata setannya dia sendiri, saudara. Tengking, aku menengking ya, menengking tenggang. Waktu orang ini berlibur dengan kemewahannya, waktu orang ini naik mobil mewahnya, apa Tuhan nggak bilang sama dia? Dia bolak-balik dengar suara Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bilang, jual bagian orang miskin. Yesus saja berkata kepada orang muda yang sudah melakukan seluruh hukum Tauratnya. Ada anak muda di Matius 19, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi jangan bilang, nggak ada orang bisa melakukan hukum Taurat. Ada, saudara, banyak. Paulus dan anak muda ini melakukan hukum Taurat, saudara. Sempurna. Ya kan? Apa? Bukan sempurna, seluruhnya. Nah, tapi Yesus bilang, kalau kamu hendak sempurna, jualah segala hartamu, bagikan orang miskin. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan nggak melakukan itu, berarti hamba Tuhan ini belum melakukan firman, saudara. Karena Yesus bilang, juallah. Itu firman Tuhan, bukan cuma kerumunan-kerumunan. Itu sabda, saudara. Pak Paulus sudah, saudara. Sudah. Ya, bahkan mobil saya ini atas nama gereja, bukan atas nama saya. Saya dedikasikan. Saudara ya. Jadi kalau ada pemerintah misalnya langsung diambil alih sama pemerintah, ya udah mobil ini hilang, saudara, yang mobil saya pakai ini. Itu, saudara ya. Sudah, Anda serahkan semua, dedikasikan. Apa artinya kalau mobil itu milik Tuhan? Anda jangan pakai buat karaokean, saudara. Anda mobil milik Tuhan buat pakai selingkuh. Anda ingat itu mobil milik Tuhan, ya kan? Artinya seperti itu. Kalau Anda punya mobil, ini sudah aku persembahkan sama Tuhan. Ya jangan pakai menuju ke panti pijat, saudara. Karena mobil itu milik Tuhan. Jangan dipakai mobil itu buat berbuat yang nggak baik. Pakai mobil itu untuk bagi-bagi diakonia. Ini Damaris lagi butuh mobil nih buat ini. Anda itu namanya mobil untuk pelayanan, saudara. Mobil untuk Tuhan. Ya. Anda punya uang ini milik Tuhan. Ya jangan pakai pijat, saudara. Ya kan? Artinya untuk pelayanan, karena uang itu milik Tuhan. Dikuduskan. Orang-orang yang sudah punya urapan palsu tadi, pendeta-pendeta ini, karena urapannya palsu, dia punya karisma yang palsu, maka dia akan memikat lawan jenis, saudara. Dan terjadilah perjinahan-perjinahan di dalam gereja, percabulan-percabulan yang berulang kali. Makanya nggak heran, pendeta-pendeta yang bergaya hidup mewah itu tidak akan lepas dari dosa-dosa percabulan ini, saudara. Dari perjinahan dan percabulan ini. Coba Anda amatin deh. Amatin, ya. Ketiga, saudara, kalau percabulan nggak usah dibahas lagi ya, karena sudah ngerti akibat mereka menikmati ini. Karena harusnya uang itu diberikan, saudara, untuk fakir miskin. Kekayaan apapun yang dimiliki oleh hamba Tuhan adalah untuk apa, saudara? Untuk orang-orang miskin. Karena hamba Tuhan itu menerima sedekah. Perpuluhan itu adalah sebuah sedekah, saudara ya. Satu, untuk para hamba Tuhan, para imam dan para pekerja. Kedua, untuk orang miskin, untuk merawat bait suci. Ketiga, untuk orang miskin. Tapi kemudian di zaman para raja, dikeluarkan perpuluhan ini. Dan dipakai untuk merawat bait suci, saudara ya. Jadi dua, hanya untuk hamba Tuhan dan untuk orang miskin dibagi dua.
Jadi seluruh kas gereja itu bukan untuk kekayaan pendeta. Kas gereja itu seperti yang kita lakukan, Damaris, Damar Kasih, Galarua. Semua jalan untuk kesejahteraan umat, saudara. Sebetulnya ide persembahan untuk Tuhan itu adalah persembahan untuk umat, saudara. Untuk mensejahterakan seluruh umat, seluruh jemaat. Itu yang benar, saudara. Ya, orang-orang yang memperkaya diri sendiri karena hidupnya mewah, apalagi saudara, hawa nafsunya terpuaskan, maka hawa nafsu yang lain juga akan nagih, yaitu percabulan. Oh, enggak, pada mungkin, oh, jangan percaya saya, saudara. Ditutupin. Pendeta GBI itu paling sering nutupin dosa-dosa percabulan pendetanya, saudara ya. Paling sering. Apakah umatnya nggak ikut tanggung? Oh, nanggung, saudara. Ya, karena setiap tadi ya, kalau bahasanya orang karismatik transfer spirit. Kalau dalam bahasanya saya, Anda sadar nggak sadar Anda akan meneladani pemimpinmu, saudara. Apa Anda hari ini yang rajin dengar YouTube-nya saya, Anda mau nggak mau Anda terpengaruh oleh saya, saudara. Kalau saya hidupnya nggak beres, Anda nggak beres. Tetapi dari banyak pengalaman, biasanya orang yang rajin hidupnya saya ikutin, akhirnya ikut dirubahkan hidupnya. Pak Paul aja bisa dirubahkan, saya juga. Ya kan? Apakah saya pernah tiup-tiup, oh semua tumpang tangan, nggak pernah, saudara. Kita nggak pernah pakai sugesti-sugesti itu. Ya, dia akal budi. Ya, kita melakukan metanoia setiap hari, saudara. Anda yang masih punya mental kere, saya nggak bisa menyalahkan karena saya pernah punya mental kere. Tetapi saya terus ajari Anda dan saya kasih tahu Anda, kalau Anda tidak bertobat, Anda selamanya akan kere. Sama ya di awal tadi ya, saya udah bilangin tadi ya. Loh, saya tahu, makanya saya nggak tegur langsung karena saya pernah mengalaminya. Seperti apa mental kere itu bertahun-tahun, saudara. Mental kere itu, dan begitu tuh lepas merdeka, hidup saya langsung naik, saudara. Mental kere ya adalah mental yang tidak suka memberi, tapi minta terus, nuntut. Itulah mental kere. Maka kalau yang satu ini sudah terpuaskan, nanti walaupun Anda miskin, saudara, jangan ngomong miskin nggak bisa berzina bercabul. Hamba Tuhan kere saja, tetapi karena dia ingin bergaya hidup mewah, lalu dia terpuaskan, belum tentu dia bisa beli Louis Vuitton atau Calvin Klein segala macam. Dia mungkin bajunya masih pakai yang merek-merek Hings, Swallow, saudara. Baju sepatu-sepatunya masih sepatu Bata, masih sepatu-sepatu Tanah Abang. Tapi terpuaskan parlentenya dia. Terpuaskan gejala parlentenya dia. Masuk, saudara, dalam percabulan. Karena ada hawa nafsu tadi yang terpuaskan, yang akan nagih ke yang berikutnya. Hawa nafsu itu nagih, saudara ya. Sekali Anda puaskan yang satu, dia akan nagih. Oh Pak, saya nggak percabulan, Pak. Saya cuma pengen punya koleksi sepatu yang mewah yang sama, saudara. Akan nagih. Lepas. Jangan ngomong. Jangan nggak percaya saya. Hawa nafsu itu nagih, saudara. Dari satu hawa nafsu ke hawa nafsu yang lain. Itulah sebabnya mereka disebut dengan anak-anak manusia, yaitu anak-anak hasil dari hawa nafsu. Sedangkan anak-anak yang tidak mengikuti hawa nafsunya disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Yohanes 1 ayat 12 ya. Itu yang terjadi. Ketiga yang terakhir, saudara. Maka dia akan mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, saudara. Sehingga sebetulnya banyak orang-orang Kristen yang tidak masuk surga. Sekalipun kelihatannya banyak orang Kristen di Indonesia 30 juta, seluruh dunia, banyak orang Kristen yang tidak masuk surga. Karena dia tidak meneladani, dia tidak hidup di dalam kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Lahir dari air, dibaptis, dan lahir dari rohnya. Hidupnya dipimpin oleh roh. Hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Karena jemaat, pendeta membiarkan jemaatnya, atau bahkan mendorong, atau bahkan memfasilitasi, atau bahkan memberi contoh kepada jemaatnya untuk bergaya hidup memuaskan hawa nafsu, saudara. Repot. Pendetanya saja sudah neladanin begitu kok, masih teladan.
Pendetanya saja masih suka mobil mewah kok. Pendetanya saja masih punya cita-cita beli mobil mewah. Pendetanya saja masih punya cita-cita dengan segala kemewahannya. Jemaatnya akan ngikut tanpa sadar. Dan Anda berkontribusi memuaskan nafsu pendeta. Sama-sama pendeta sama cepat undal-undul masuk neraka, saudara. Oh serius, saudara ya. Nah, makanya, saudara, ayo bergaya hidup yang sederhana. Pak Ferdinand, sudah semua gereja-gereja. Oh iya, semua. Makanya hati-hati, saudara. Begitu pendetamu bergaya hidup mewah, tinggalin. Oh, saya tidak main-main, saudara ya. Saya tidak main-main, saudara. Begitu pendetamu bergaya hidup mewah, tinggalin, saudara. Jangan ragu. Anda salah. Oh, harus tertan. Itu semua Anda sedang di-framing oleh pendetamu. Anda sedang ditipu oleh pendetamu. Balik firman Tuhan. Begitu pendetamu bergaya hidup mewah, itu pertanda awal, itu nggak beres. Anda pergi. Pergi, saudara. Tinggalkan. Karena Anda akan jadi seperti dia. Ingat, di awal tadi, kamu akan seperti orang-orang kumpulanmu, saudara. Atau kumpulanmu adalah kamu. Tiap hari kamu ngeliat orang berpakaian mewah, kepengin nggak? Kepengin. Tiap hari lihat situasinya mewah-mewah, Anda kepengin. Sama ya, dulu saya waktu kerja sekuler, saya ketemu 2 orang, bos yang istrinya 3, saudara. Saya nggak pernah kepengin punya istri 3. Tetapi roh percabulan perjinahan itu, wah saya nggak mau menyalahkan itu ya, tetapi saya terinspirasi, enak juga ya, satu malam gabung sama 3 wanita, digaulin begitu, dikeroyok, kepengen, ya kan? Terlintas sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, kamu akan menjadi seperti orang yang temanmu berteman, bergaul. Nah, itu hati-hati, saudara ya. Maka dari itu firman Tuhan berkata apa, saudara? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tetapi sebenarnya kamu ketemu kumpul sama siapa, itulah kamu. Kenapa sekarang saya nggak punya teman istrinya 3? Enggak, saudara. Karena itu bukan saya. Teman-teman saya itu orang-orang yang dipulihkan. Teman-teman saya orang-orang seperti Pak HW, ya kan, seperti Pak David. Teman-teman saya ini seperti Pak Krumenik, seperti Pak Harice. Teman-teman saya ini ya seperti Bu Mantu. Teman-teman saya seperti Pak Ponto, ya kan? Kenapa saya nggak seperti si sang debitur, atau kenapa mereka nggak jadi teman saya, atau si kapal oleng, atau si ceker babi? Ya karena mereka punya karakter yang berbeda dengan saya, maka mereka tidak akan pernah bisa berteman dengan saya sampai mereka berubah. Baru mereka bisa bergabung. Bukan saya nolak, saya nggak pernah ngusir mereka, saudara ya. Saya nggak pernah ngusir si kapal oleng. Dia ada surat mengundurkan dirinya ya. Kapal oleng itu pakai WhatsApp, dia mengundurkan diri, saya nggak pernah usir-usir, saudara. Si ceker babi juga kita nggak pernah usir-usir dia, malah 2 kali dia pergi, 2 kali kita panggil, saudara ya. Yang ketiga kali kita nggak mau undang lagi, tanya Pak Bahari itu yang tahu persis itu ceritanya tuh. Kenapa mereka nggak bertahan di kita ya? Karena mereka karakternya beda dengan kita. Seperti itu, ya. Dan kita pantang memperkaya orang itu, kita nggak mau, saudara. Karena saya sendiri juga sudah ngasih teladan. Setiap ada orang ngasih surplus pun ke saya donasi, saudara. Sekarang kita masuknya ke mana? Ke kios, udah nggak masuk ke saya lagi. Sekarang semua donasi udah nggak pernah saya tanya ya. Karena kemarin kita sudah diajari sama Bu Kauder, kamu maunya bagaimana? Saya cukupkan dengan sekian. Ya udah, semua masuknya ke Hagios semua, saudara. Untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk apa, nggak ada yang masuk ke. Semua donasi itu masuk Hagios. Yang di Eropa ya, kalau yang di Indonesia ya masuk ke Damaris. Saya cuma ngambil secukupnya, supaya apa? Supaya jangan tamak, supaya saya jangan serakah. Dan akhirnya apa? Karena saya menjaga hati saya seperti itu, Tuhan memberkati saya lagi, Tuhan memberkati saya lagi, Tuhan memberkati saya lagi, saudara. Luar biasa kan? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, baik banget. Tuhan Yesus cukupkan, Tuhan Yesus sediakan lebih dari cukup. Jadi hamba-hamba Tuhan, jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Itu diawali dari mana? Dari keinginan untuk hidup mewah, saudara. Semua pendeta-pendeta bobrok yang diceritain sama si siapa itu, yang Sarah Ayun tempatnya debitur itu,
Karena dari mana asalnya? Ya karena dari keinginan untuk hidup mewah. Anda tidak siap untuk ikut Yesus. Bahkan Anda nggak usah pendeta pun, Anda jemaat biasa pun, kalau Anda lahir baru, Anda tidak akan suka hidup mewah. Karena setiap kali mau hidup mewah nggak tega. Setiap kali mau hidup mewah selalu, jangan, ini buat orang miskin saja. Enggak, jangan, ini buat nolong si itu. Jangan. Sehingga tega. Kecuali kalau Anda tinggal di Eropa, semua hidupnya sudah kecukupan, saudara. Anda di Indonesia, ya, Pancasila saja ngajari untuk apa, saudara? Tepa selira mawas diri. Di tengah-tengah bangsa yang miskin, Anda tega bergaya hidup mewah. Anda tidak Pancasilais, saudara. Tetapi Pancasila saja Alkitab sudah ngajarin, saudara. Makanya Alkitab berkata, maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Tetapi jemaat masih ada kekurangan, kan? Kalau di Hagios masih ada kekurangan, cuma ada dua, saudara. Kalau di dalam komunitas kita ada kekurangan, satu, Anda malas bekerja, ya, Anda ketahuan curang ketika Anda mendapat bantuan dari Hagios, ya, hingga nggak dikasih lagi, ya kan? Yang kedua, Anda memang belum daftar, itu aja, saudara. Ya kan? Atau Anda, yang ketiga, Anda rakus, Anda merasa kurang, padahal sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nggak mungkin kurang sebetulnya kalau Anda dalam komunitas kami. Tidak mungkin sampai nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah. Nggak mungkin, saudara, kalau ada di dalam komunitas kita, karena sudah disediakan semuanya, dan kita selalu terbuka. Kecuali Anda pernah mencurangin kita. Nah, itu urusan lain, saudara, ya. Wah, itu bendahara galak-galak kita, ya. Bendahara kita galak-galak, saudara, ya. Jangan pernah curang, ya. Apa adanya. Nggak akan kekurangan, Anda nggak akan sampai kekurangan makan, nggak bisa bayar listrik. Nggak mungkin, saudara. Kuota internet aja dikirim tiap bulan. Kecuali Anda curang, balik lagi, ya, setrap, terserah. Ya, kalau curang kan, ya serah. Namanya Anda kan bikin masalah sendiri, saudara. Tapi tidak ada orang dalam komunitas kita yang berkekurangan. Ya, mungkin Anda tidak bisa beli baju mewah, memang nggak ada suruh, ya. Tetapi tidak mungkin Anda sampai anaknya setahun sekali nggak ganti sepatu, karena pasti dibelikan sama Hagios setahun sekali, ya kan? Kalau Anda kekurangan, kalau Anda berlimpah, Anda malah nyumbang. Serius, ya, saya nggak main-main, saudara. Tidak ada yang berkekurangan di antara kita, karena Tuhan membuat hati kita selalu memberi. Nah, makanya jangan ada yang bergaya hidup mewah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan jangan lupa like-nya, di like, ya. Di subscribe itu penting, di subscribe, di like, di subscribe.